Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan yang berkah ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam dan terutama kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini yang tak terasa hampir menuju saat. Tak lupa kita juga sampaikan salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menyambut nuzul Quran dengan tema Al-Quran sebagai jalan dan pedoman merawat nilai-nilai kemanusiaan. Marilah kita buka majlis ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara sebelumnya ialah sambutan awal, mungkin dengan ini pembukaan kedua selama sekarang kedua majlis setelah akhir. Sambutan pertama yaitu kami sampaikan dari Desa Bakti atau yang mewakili pada perwakilan dan Bakti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kota Administrasi Jakarta Timur, Pak Dwi Samudjo, beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Bamusi Pengurus Cabang Jakarta Timur, Ustaz Firdaus, beserta jajaran, serta misionaris pengurus anak cabang PD Perjuangan Jakarta Timur, serta sayap partai, serta hadirin hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Adit Purnayuda, Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Jakarta Timur, dan yang alhamdulillah pada hari yang baik ini kita semua berkumpul untuk bersilaturahmi sekaligus mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Baitul Muslimin Indonesia Pengurus Cabang Jakarta Timur dengan agenda nuzul Quran serta tausiah kebangsaan. Kegiatan ini baru pertama kali Yayasan Pendidikan Bakti Jakarta Timur serta Bamusi Pengurus Cabang Jakarta Timur adakan, dan insya Allah kita juga akan membentuk kedepannya majelis taklim, ada agenda keagamaan lainnya. Insya Allah menizin Ustaz Firdaus yang diperkenankan ini membentuk majelis taklim. Untuk selanjutnya adalah sambutan kedua yaitu dari Sekretaris PJ Bamusi Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang beserta anggota pengurus, yang saya hormati rekan-rekan pengurus anak cabang se-Jakarta Timur, yang saya hormati bapak-bapak sekalian. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara sahur berbuka puasa bersama dan lalu menyambut nuzulul Quran 1442 Hijriah. Insyaallah nanti akan kita laksanakan bersama. Pertama-tama kami mohon maaf apabila dalam penyambutan dan pelayanan kami banyak sekali kekurangan. Kami mohon dibukakan pintu maaf. Yang kedua, kami mohon juga doa dari Bapak dan Ibu agar kiranya pengurus Baitul Muslimin Jakarta Timur ini yang belum 1 tahun ini agar bisa berlanjut terus hingga mengikuti masa kejayaan partai kita cinta. Acara selanjutnya adalah tausiah jelang berbuka dan ditutup oleh doa buka puasa. Tausiah akan serta dengan Ustaz Berbuat. Pada Ustaz kami bersimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ya, Inggris ya. Biasanya kalau salam itu kalau nggak bulan puasa jawabannya Inggris gara-gara buang makanan. Tapi karena ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan bahwa kita ini berjiwa pantai dan merdeka. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli hal wa ala kulli ma nawabihi min salafina syarih wa ila quwwatin nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Quran ini adalah hudan linnas, sebagai petunjuk manusia tanpa pandang bulu agamanya apa, tanpa pandang bulu dari mana itu berasal. La raiba fi, tanpa keraguan, Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita, baik itu yang beragama Islam maupun yang beragama non-Muslim. Karena Al-Quran itu sifatnya sumuli, global, bisa masuk manapun. Nah, oleh karena itu, apabila kita sebuah organisasi, baik itu Bamusi, baik itu Bakti, Yayasan Bakti, baik itu PDI di tingkat cabangnya atau PDI di tingkat anak cabang dan rantingnya, kalau ingin maju, kalau ingin besar, kalau ingin terbaik, ambil spirit dari Al-Quran. Ambil spirit dari Quran. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 114. Surat An-Nisa ayat 114 yang mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa yu'tihi ajran 'azima. Suatu organisasi, suatu yayasan, suatu partai
kalau ingin menjadi yang terbaik, maka jangan melepaskan 3 hal minimal. 3 hal, yaitu apa? Min sodakotin. Apa itu? Mengentaskan kemiskinan. Bersama-sama mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi umat. Kalau dalam NU, kalau dalam PDI, membangun ekonomi kerakyatan, ya? Berbulat dari bawah. Nah, kemudian yang kedua, spirit yang kedua, kalau suatu lembaga, suatu yayasan, suatu organisasi, suatu partai ingin besar, spirit dari Al-Quran yang kedua adalah al-ma'rufin, bergotong royong untuk kebaikan. Jadi lagi kalau gotong royong yang pernah ini. PDI terus deh, kan? Karena selalu bergotong. PDI itu kan itu makanya bergotong royong. Nah itu, saya pernah dapat kuliah bahwa Bung Karno itu ketika ingin membuat dasar negara dari semua adigium yang ada di Indonesia ini diperes, akhirnya menjadi 5 itu, ya kan, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, terus sampai kerakyatan itu kan. Kemudian Bung Karno mikir lagi, diperes lagi nih, bagaimana 5 ini masih kebanyakan, orang hafalnya masih susah 5, saya juga masih salah sabar. Ya, 5 ini bagaimana diperes lagi menjadi 3 katanya. Ya kan, menjadi Trisila yang kemarin ikut gara-gara undang-undang Badan BIP Ideologi Pancasila itu kan ya, HIP, haluan. Kalau menurut saya kenapa masih terima? Biar ngapalin aja cepat, 5 masih kebanyakan, ya kan? Jadi Trisila. Akhirnya bagaimana biar 5 Trisila ini biar lebih hebat lagi, diperes lagi menjadi 1, yaitu apa? Gotong royong. Ternyata gotong royong ini budaya masyarakat Indonesia dari mulai zaman dulu, zaman Indonesia terbentuk hingga saat ini, gotong royong itu. Makanya di Indonesia ini kasus COVID-19 ini banyak tapi gak dipusingin, kan? Iya kan? Banyak tapi gak pusing. Karena apa? Jiwa gotong royong masyarakatnya itu sangat tinggi sekali. Al-ma'rufin, selalu bergotong royong, selalu bekerja sama dalam semua hal. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di bulan puasa ini juga harus kita dalam patah semangat untuk selalu bergotong royong. Kemudian yang ketiga, spirit Al-Quran yang ketiga, apabila sebuah organisasi, sebuah partai, sebuah yayasan ingin maju adalah al-islahin bainan nas, menjadi mediator apabila ada yang bertengkar, menjadi penengah apabila ada yang bertengkar. Ini sekarang lagi banyak ribut nih, ya kan? Ribut nih. Nah ini tugas Bang Ibu nih, dasar bagusnya. Apalagi ributnya masalah ideologi, ya kan? Sekarang ini masih ribut nih antara Agung dan Cebong, ya kan? Cebong apa lagi? Apa namanya? Ini bagusnya harus menjadi Islam bainan nas nih. Ditarik semuanya dua-duanya, bagaimana bisa menjadi bamusi, ruhnya Islam, tapi bamusi bisa menggerakkan banteng. Iya nggak? Setuju nggak, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammin taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
menyanyikan lagu Indonesia kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yaitu laporan kegiatan akan disampaikan oleh Ketua PC Bamusi Jakarta Timur kepada saudara dan Besarus. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan menyambut Nuzul Quran. Kenapa kita bikin menyambut dan memperingati? Karena memang umumnya Nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Tapi karena memang tanggal 17 Ramadan itu Muslimin pusat itu mengadakan kita biar tidak benturan, kita lebih dulu. Yang penting substansinya apa? Salam salam kita hadiahkan para junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, sehingga tercurah pada kita selalu dari yaumil akhir. Mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu bahwa Nuzul Quran ini bagaimana ayat Al-Quran pertama kali diturunkan, pasti perintahnya adalah Iqra, bacalah. Tapi memang bedanya kita dari muslimin, kalau yang lain mungkin Iqra hanya membaca, akhirnya pemahaman Al-Qurannya hanya teks. Jadinya Al-Quran disalahartikan hanya untuk melakukan gerakan-gerakan radikal, untuk melakukan gerakan-gerakan kekerasan, untuk melakukan gerakan-gerakan orang. Tapi Baitul Muslimin memahamkan dengan penafsiran-penafsiran secara kemanusiaan. Makanya tema hari ini adalah bagaimana kita menentukan nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin tahun 1961 Soekarno itu sangat senang sekali melaksanakan Nuzul Quran. Sampai Soekarno pernah bilang Al-Quran itu mendatangkan revolusi batin. Al-Quran itu bisa mendatangkan hubungan manusia dengan Tuhan. Al-Quran itu bisa mendatangkan hubungan manusia dengan manusia. Itulah makna dari Al-Quran secara luas. Kalau kita memahami Al-Quran
bukan secara teks seperti kelompok lain. Mungkin Al-Quran dipandang hanya untuk melakukan cara-cara kekerasan, cara-cara yang tidak manusiawi. Mungkin nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Bidana. Itu saja maksud dan tujuan dari kegiatan ini, bahwa kita semua mudah-mudahan memahami dari kegiatan ini pentingnya memahami Al-Quran tidak hanya pada konteks perintah ikrar membaca, tapi juga Al-Quran harus ditafsirkan secara utuh, tidak hanya membaca. Ini yang pengertian dari Baitul Muslimin Jakarta ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya dalam kegiatan ini. Mohon dimintakan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kemudian pengarahan dari ketua DPC Tidak Bapak Yunus Saleh kepada Bapak Yunus Saleh kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Rahayu Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Marilah kita sama-sama memberikan salam nasional kita, salam perjuangan kita, sekaligus salam persatuan kita yang menyatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! Ya. Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman semua, pada kesempatan ini kita sama-sama mengikuti rangkaian kegiatan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dengan agenda buka puasa bersama keliling di 10 kecamatan di 4 titik sayap-sayap partai dan diselingi dengan kegiatan menyambut Nuzul Quran yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Jadi teman-teman Bamusi menyampaikan bahwa ini menyambut karena tanggal 17 nanti berbarengan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia di DPP. Jadi kita kalah sampai kayak gitu kata Pak Ibu. Tapi substansinya, intinya kita tentu menentukan makna inti dari Nuzulul Quran. Tadi telah disampaikan oleh Pak Ibu, oleh Pak Ustadz dan sebelumnya, dan sebetulnya inilah yang seringkali Dewan Pimpinan Cabang Partai sampaikan berkali-kali kepada seluruh jajaran kader partai bahwa untuk senantiasa ingat terhadap perintah Allah pertama kalinya dalam bentuk firman atau wahyu, yaitu Iqra, membaca. Jadi teman-teman PDI Perjuangan ini Pak Kiai mesti selalu ditekankan soal membaca. Kalau nggak dikasih informasi, minta informasi. Kalau dikasih informasi, kadang dibaca, kadang banyak nggak dibacanya. Sekali dibaca, nggak dibalas kayak baca Quran. Nah, dalam kegiatan yang penting ini, ya, kita bisa lebih merefleksikan mengapa kita harus terus membaca. Rasulullah sudah jelas memberikan ilham kepada kita semuanya untuk selalu bacalah, dan bacalah. Bacalah kenyataan ke depan, bacalah keadaan di samping kita, dan selalu bacalah lingkungan di sekitar kita. Sebab kalau itu kita tempuh dan kita lakukan, insya Allah kita akan selamat lahir dan batin. Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini, kesempatan malam hari ini, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Kemarin telah dilaksanakan
di Makassar, di Cipayung, di Ciracas, yang dihadiri oleh Ustadz Balusi. Ada 7 kecamatan lagi. Insya Allah saya bisa menghadiri kegiatan tersebut dengan kawan-kawan DPD. Sekali lagi untuk rekan-rekan Balusi saya ucapkan terima kasih. Wabil khusus kepada tuan rumah Pak Adir yang juga telah mendedikasikan pada kegiatan pada malam hari ini, termasuk pergerakan dan aksi-aksi Baitul Muslim Indonesia ke depannya Pak Ibu. Dan kalau nggak salah, beliau juga punya binaan Majelis Al-Bakti, dan tempat ini akan diwakafkan secara fungsi kepada kegiatan Baitul Muslim Indonesia. Bahkan kalau kemungkinan tempat ini menjadi pusat pergerakan jantung ibu kotanya Balusi Jakarta Timur. Cocok ya? Apabila bersebelahan dengan gereja, bisa menjadikan simbol toleransi yang ada di Jakarta Timur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semuanya terima kasih, dan tanpa lelah terus maju bergerak aksi dalam setiap kegiatan PDI Perjuangan, dan tentu ini bagian untuk menentukan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirintis dan didahului oleh para pendiri bangsa kita. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih untuk keluarga besar Baitul Muslim Indonesia Jakarta Timur. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Untuk keselamatan dalam Asoko adalah tim partai saya. Kami bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Fahtazal al-sutaratan wa istibsaru وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ومدت الملائكة تحميدا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ساجدا سائرا حامدا كلام البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول
kurasa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Taufik Damas. Pada Bapak Sering dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala ta'ala syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya diminta mengisi tausiah kebangsaan yang temanya itu menyangkut usulul Qur'an. Lebih tegas lagi, orang tidak akan pernah bisa memahami nasionalisme kalau dia belajar agamanya sepotong-sepotong. Yang bisa memahami nasionalisme adalah hanya orang yang belajar agamanya lengkap. Betul tidak? Betul. Kan ada kecenderungan antara nasionalisme dengan agama suka dibentur-benturkan. Antara Pancasila dengan agama suka dibentur-benturkan. Betul nggak? Betul. Maka saya sering bilang, kalau ada orang yang mempertentangkan Pancasila dan Islam di negeri ini, berarti orang itu tidak paham Pancasila dan tidak paham Islam. Betul tidak? Betul. Coba bayangkan, Pancasila itu 5 silanya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adakah salah satu sila yang bertentangan dengan ajaran Islam? Tidak. Justru ajaran Islam substantif ada dalam Pancasila. Terwakili. Begitu juga agama yang lain, pasti tidak ada yang mempertentangkan agamanya dengan Pancasila. Kalau ada umat agama lain yang mempertentangkan Pancasila dengan agamanya, berarti dia juga tidak paham Pancasila dan tidak paham agama. Betul tidak? Ketuhanan yang Maha Esa jelas. Dalam Islam itu Allahu Akbar. Tapi kalau mau belajar lebih dalam itu ada sifat Allah itu sifat wahdaniyah. Kalau kita orang yang ini tauhidnya itu tauhid ahli sunnah wal jamaah. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1. Sifat wajib bagi para nabi 4, sifat wajib mustahil bagi para nabi 4, sifat jaiz nabi 1. Jangankan orang PDIP, orang keduanya kadang-kadang banyak yang belum belajar. Betul kan? Salah satu sifat wajib Allah itu wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa. Esa dalam sifatnya, esa dalam zatnya, esa dalam perbuatan. Jadi mustahil Pancasila itu bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Bahkan prinsip dasar ajaran agama itu tidak lain dan tidak bukan mendekatkan ketuhanan yang Maha Esa, dan ujungnya adalah bagaimana menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila sersem di tengah antara yang satu dan pertama itu hanya berisi mekanisme bagaimana kita menjalankan hidup ini agar kita sebagai anak bangsa bisa merasakan sila terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Maka saya sering sedih kalau dalam momen politik pilkada, pilpres, kemudian ada gerakan-gerakan politisasi agama. Kan banyak tuh, betul nggak? Banyak tuh politisasi agama sampai itu. Agama hanya jadi alat untuk politik yang kemudian menimbulkan keterpecahan dan keterbelahan di antara mereka. Kadang-kadang menggunakan agama untuk menggebuk orang lain yang beda pilihan politiknya. Betul nggak? Maka ada 2 hal yang merusak pandangan keagamaan. Pertama, politisasi agama. Yang kedua, konsumerisme agama. Agama dipakai untuk alat politik, dan yang kedua, agama dipakai untuk dagang. Dan seharusnya kita kembangkan di masa sekarang. Maka tapi saya juga sering mengingatkan, ini mohon maaf, yang membuat masyarakat kita terbelah sebetulnya bukan cuma politisasi agama, tapi
kami juga politisasi Pancasila. Paham tidak? Teriak-teriak Pancasila Islam ini tidak Pancasila. Korupsi di mana-mana. Dan menurut survei itu saya peringatkan juga kepada partai-partai yang dianggap sebagai partai nasionalis. Di berbagai daerah ternyata pendukung perda-perda syariah itu partai nasionalis. Itu tidak sejalan dengan prinsip kebinekaan yang ada dalam sila-sila yang Pancasila. Itu diskriminatif. Betul tidak? Diskriminasi. Jadi tidak boleh. Bukan berarti kita anti agama, kita ini memperjuangkan nilai-nilai agama dalam pengertian yang substantif. Apa sih yang substantif? Toleransi, berkeadilan, dan kesejahteraan yang ujung-ujungnya adalah kemaslahatan semua anak bangsa, apapun suku dan agama. Saya itu sering mengingatkan orang, ayo kita itu kembali kepada ajaran Islam yang baik dan benar. Islam itu tidak pernah mengajarkan kita mendiskriminasi. Pluralitas itu adalah keniscayaan. Karena di dalam Al-Quran itu ditegaskan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Seandainya Allah berkehendak menciptakan kalian itu menjadi satu umat, pasti kalian jadi satu umat. Tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Memang kehendak Allah kita diciptakan beragam, baik suku dan agamanya. Tujuannya apa? Lihat dua fima atas untuk dipuji siapa di antara kalian yang paling baik, yang paling beradab, yang paling toleran, yang paling berberi ke manusia. Gitu. Lihat dua fima atas. Maka kata Al-Quran ayat selanjutnya menegaskan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Mau yang Kristen, mau yang Islam, mau yang Buddha, yang Hindu, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan apa yang kebaikan yang bersifat objektif dan universal. Soal perbedaan keyakinan yang ada dalam semua agama, Al-Quran menegaskan lakum dinukum. Untuk selanjutnya yang doa penutup akan dipimpin oleh Ustaz Adi. Pada saat pagi hari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya apa yang telah kita niatkan bersama dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bangsa kita secara umum oleh Allah dijauhkan dari mana bahaya, dijauhkan dari perpecahan, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintahan negara kita, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Ala hal dunia wa ala kulli ni'matin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'inda ma'al darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashu'ana wa tadarru'ana wa tamim tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun,
dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana. Perjuangan bangsa kami belum selesai. Perjalanan sejarah bangsa kami masih jauh. Oleh sebab itu, ya Allah, hindarkan bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkanlah tekad kami, ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kabulkanlah permohonan doa dan doa kami, agar kami semua tertolong menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma